Api membakar satu rumah warga di Kampung Balakang, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Cianjur. Dugaan sementara api dipicu hubungan pendek arus listrik. Api baru bisa dipadamkan setelah satu unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi yang dibantu oleh warga sekitar. Satu warga yang terluka bakar saat berusaha menyelamatkan barang berharga kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cimaca. Akibat kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jadi sekitar jam 1 atau jam 13.00, jadi kami datang ke sini, api sudah membesar, dan alhamdulillah dengan kesigapan rekan-rekan, api bisa dipadamkan kurang lebih 45 menit. Ditambah dengan pendinginan kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi penyebab kebakaran praduga atau dugaan sementara masih harus pendek listrik. Belum dapat diidentifikasi sumber kebakaran penyebabnya dari apa. Jumlah rumah itu rumah milik 5 kepala keluarga. Korban jiwa alhamdulillah tidak ada, tetapi korban luka ada 1 sudah dibawa ke rumah sakit, tapi belum teridentifikasi apakah itu pemilik rumah atau penghuni rumah atau bukan. Pemirsa, 2 ekor singa di Taman Safari Prigen, Pasuruan, Jawa Timur bertarung hingga menghantam mobil pengunjung. Video itu pun viral di media sosial. Video yang direkam dari penumpang mobil memperlihatkan 2 ekor singa di Taman Safari Prigen, Pasuruan, Jawa Timur yang tengah bertarung. Kedua ekor singa ini berkejaran menuju jalan dan menabrak mobil pengunjung hingga lampu belakangnya pecah. Pengemudi dan pengunjung dari dalam mobil sedan terkejut dan panik saat singa mendekat. Sementara itu, pihak Taman Safari Prigen menyebut biaya perbaikan mobil ditanggung asuransi. Kesal ditegur saat menyalip kendaraan lain, seorang pengemudi mobil mengamuk merusak satu taksi online di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dini hari tadi. Pelaku yang terekam kamera warga menggunakan senjata airsoft gun, pedang, hingga sengaja menabrak mobil korban. Inilah video amatir saat seorang pria pengemudi mobil tiba-tiba mengamuk dan merusak satu mobil di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku awalnya keluar dan memukul mobil menggunakan senjata airsoft gun. Namun seakan belum puas, pelaku kembali memukul menggunakan pedang hingga membuat kaca mobil pecah dan bodi mobil ringsek. Bahkan sebelum kabur, pelaku sengaja menabrakkan mobilnya ke mobil korban. Merasa terancam dan dirugikan, korban yang merupakan sopir taksi online melaporkan insiden ini ke Polres Jakarta Selatan. Korban mengaku hal ini dipicu saat ia menegur pelaku yang ugal-ugalan dan menyalip kendaraannya. Dengan penumpang saya aman di dalam mobil karena mobil saya kunci tidak terbuka sama sekali. Oke. Itu untuk apa namanya pengemudinya ini alasannya kenapa bang melakukan pengerusakan bang? Kurang tahu, mungkin dia kurang terima. Saya kasih lampu aja tersebut 4 kali karena memang posisi membayarkan saya karena saya di jalur benar, sementara pengemudi tersebut di jalur salah mengarah dengan saya. Itu dalam kondisi mabuk atau bagaimana bang? Kurang tahu kalau untuk pengemudi yang mungkin mabuk atau di bawah obat-obatan. Kasus perusakan mobil ini tengah dalam penyelidikan polisi yang kini memburu pelaku yang ciri-cirinya terekam kamera warga. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution bersepeda di kawasan Kota Tua Medan. Presiden Jokowi mengatakan selain berolahraga, tujuannya mengelilingi Kota Medan menggunakan sepeda juga untuk melihat dimulainya penataan Kota Medan.
Didampingi Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, Presiden Joko Widodo bersepeda dan mengelilingi kawasan Kota Tua di seputaran Lapangan Merdeka Medan Minggu pagi. Kedatangan Presiden di kawasan Lapangan Merdeka Medan juga membuat sejumlah warga yang berolahraga di kawasan Car Free Day kaget. Presiden Jokowi juga menyempatkan berinteraksi dengan sejumlah warga dan melihat kawasan Kota Tua di seputaran Lapangan Merdeka Medan. Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengatakan selain berolahraga sepeda di Kota Medan, dirinya juga ingin melihat dimulainya penataan Kota Medan. Presiden Jokowi menambahkan dalam waktu dekat ada perubahan besar dalam tata Kota Medan. Ya, sepedaan dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota untuk melihat dimulainya penataan kota di Kota Medan. Kita melihat mungkin dalam setahun 2 tahun ini akan terjadi perubahan besar. Penataan Lapangan Merdeka, penataan di Kesawan, kemudian tentu saja dengan isi kegiatan dan event-event. Saya kira ini akan menjadi landmark kotanya dan akan berubah semua dalam setahun 2 tahun ini. Pemirsa, sejumlah partai politik terus melakukan manuver untuk menentukan partner koalisinya dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Tidak terkecuali dengan partai-partai yang telah resmi tergabung sejumlah partai koalisi. Saling kunjung di antara 3 partai yang tergabung dalam koalisi perubahan kian intensif dilakukan. Partai Keadilan Sejahtera PKS menyambangi kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta Pusat. PKS, Nasdem, dan Demokrat dikabarkan sudah satu suara mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Namun ketiganya belum mendeklarasikan koalisi yang disebut-sebut bakal dinamai Koalisi Perubahan. Sebelumnya, isu keretakan Koalisi Perubahan muncul seiring dengan kehadiran Partai Nasdem di Sekretariat Bersama Koalisi Gerindra PKB di Menteng, Jakarta Pusat, 26 Januari lalu. Keseriusan Partai Nasdem berkoalisi bersama PKS dan Demokrat kembali dipertanyakan usai berkunjung ke kantor DPP Partai Golkar Rabu lalu. Belakangan, beredar wacana penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang digagas Gerindra dan PKB. Namun sejumlah pengamat menilai koalisi ini akan lebih rumit karena akan lebih alot lagi dalam menentukan siapa calon presidennya dibandingkan dengan Koalisi Perubahan yang digawangi Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo menargetkan meraih minimal 60 kursi DPR RI dalam pemilu 2024 mendatang. Memperkuat struktur partai hingga DPRT atau desa dan kelurahan dilakukan untuk mencapai target tersebut. Partai Perindo secara masif dan intensif menggelar konsolidasi di tingkat DPW hingga DPD untuk menyatukan pemikiran dan strategi dalam meraih kemenangan pada pemilu 2024. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat membuka rapat konsolidasi DPW dan DPD Partai Perindo se-Provinsi Bali meminta kepada seluruh kader pengurus dan caleg partai harus turun langsung ke masyarakat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya. Kita harus besar ya. Target perolehan kursi kita banyak. Seperti yang selalu disampaikan 2 digit. Ya, kalau kita bicara 2 digit, di Bali ada 9 kursi DPR RI, minimal dapat 1. Ya, 1 artinya kan 10% lebih. Kalau di provinsi ada 55 kursi, ya minimal harus dapat 6. Jadi kita sudah tidak berjargon-jargon lagi, tapi kerja yang nyata, turun ke bawah, dan bersilaturahim kepada masyarakat. Memiliki berbagai program pro-rakyat seperti bantuan modal usaha dan gerobak Perindo, partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini semakin diminati masyarakat yang hendak berjuang bersama mensejahterakan masyarakat. Cukup banyak pembaca yang mendaftar, ada yang dari Jemberan, yang mendaftar langsung ke pusat ya, itu dari Jemberan, dari Denpasar, dan hebatnya banyak juga perempuan yang mendaftar secara nasional.
memiliki elektabilitas di atas 4,8% dan mampu menyalip partai parlemen PKB, P3, dan PAN. Dengan berbagai programnya, Partai Perindo optimis mampu mencapai elektabilitas 6 hingga 7% pada bulan Februari hingga Mei mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.